Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Arini Tresna Dewi dan kita akan membahas materi berikutnya yaitu tentang jarak bangun-bangun sejajar. Ini ada contoh soal nih. Sini ada rusuk, udah ibu gambar baloknya, ukurannya AB4, AD3, AL5. Nah, di sini pertanyaannya adalah garis EG. Ibu sudah gambarkan garis EG dari E ke G. Lalu bidang A, B, C, D. Lalu ibu beli warna ini, bidang A, B, C, D ini dengan warna merah. Oke. Sejajar ya. Kalau kasat mata sebenarnya di dalam bangun ruang itu kan kita hanya bisa melihat 2 dimensi ya. Tapi di sini 3 dimensi. Makanya kita boleh ambil garis tarik putus, titik putus-putus yang ini, yang ibu warna merah ini. Jadi jaraknya itu ini nih. Berapa sih dari titik putus-putus ini sampai menuju ke yang berwarna merah? Nah, itu pertanyaannya tuh. Kalau kita perhatikan garis putus-putus ini itu berapa panjangnya? Ini itu sama dengan EA, HD, FB, dan GC. Maka jarak antara EG dan ABCD yaitu 5 cm. Mudah kan? Nah, untuk contoh yang seperti ini termasuk mudah. Jadi kalau kalian butuh diwarna, boleh diwarna supaya lebih terlihat. Oke, jadi kita yang gampangnya ya, sekarang sedikit agak abstraknya. Di sini panjang rusuknya ABCD EFGH-nya adalah 6. Jadi kalian harus menentukan jarak antara titik BD ya, ini BD dengan jarak si segitiga yang ibu warna AFH. Nah, yang di warna merah ya. Nah, di sini karena tidak terlihat dengan jelas, makanya ibu beri warna si AFH-nya dengan warna merah. Cara ketika kalian menentukan bangun yang sejajar sedikit agak abstrak, agak kesulitan, kita bisa menentukan dulu. Yang pertama kita harus cari mana yang saling yang bisa saling tegak lurus. Cari bidang yang tegak lurus tapi menghasilkan titik potong dengan garis yang dimaksud. Nah, di sini kalau ibu perhatikan dari gambar, yang sejajar dengan AFH itu adalah ACGE. Nah, jadi ACGE itu tegak lurus dengan AFH. Setelah itu cari ACGE dengan BD. Nah, lihat ACGE dengan BD. ACGE dengan BD ini ada titik potong. Di sini Bu beri nama titik P. Jadi antara AFH dengan ACGE dengan BD itu ada titik potong. Ada titik potong yaitu P ya. Nah, itu titik potongnya yaitu P. Nah, setelah mencari titik potong, di sini ada titik potong. Berarti kita bisa menentukan mencari fokusnya ke titik P.
mencari jarak itu yaitu hasil dari proyeksi titik P ini. Kalau kita proyeksikan titik P ini, ini hasilnya P aksen. Nah, diproyeksikan ya. Jadi yang tegak lurus, di titik P ambil yang tegak lurus. Nah, ini hasilnya PP aksen. Jadi jaraknya itu adalah PP aksen. Rumusnya apa? 2 kali luas PP aksen itu ada di segitiga yang berwarna biru. Nah, segitiga warna biru ini A, P, Q. Nah, Ibu kasih nama titik ini Q. Dua segitiga A, P, Q. Per P aksen itu nempelnya di mana? P aksen itu nempelnya di aki. Ini dari mana? Ini rumusnya ya. Rumusnya sudah seperti itu. Jadi tinggal disubstitusikan saja. Luas segitiga itu berarti alasnya AP. AP ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu kan 6 akar 2 ya. Setengahnya maka 3 akar 2. Nah, PQ-nya itu sama dengan PB ya. PQ itu sama dengan PB, yaitu 6. Aki, sekarang nyari aki. Aki itu harus dicari dulu, boleh. Kalau kita bayangkan aki itu, boleh dicari dulu aki ya. Di sini misalnya. Kita keluarkan Nah, ini tuh ceritanya tegak lurus ya. Nah. Aki kan ini ya, ini Ki. AP-nya tadi 3 akar 2, PQ-nya tadi 6. Maka ininya berapa? Menggunakan Pitagoras. Berarti Aki sama dengan akar dari 3 akar 2 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat. 3 kuadrat 9 kali 2 ditambah 36. 9 kali 2 18 tambah 36 akar 54. Akar 54 itu berapa? Akar 54 itu adalah 9 kali 6, berarti 3 akar 6. Oke, berarti akinya adalah 3 akar 6. Nah, setelah itu ini segitiga, bagi 2, jangan lupa. Bagi 2. 2 tambah 2 coret, berarti 3 kali 6, 18. 18 ya. 18 akar 2 per 3 akar 6. Nah, kalau ketemu kayak gini harus dirasionalkan. Dari 3 akar 6 per 3 akar 6. 18 kali 3, 54 akar 12. 3 akar 6 kali 3 akar 6 itu adalah 54. Ya, 54 ketemu 54 coret, hasilnya akar 12. Akar 12 itu adalah 4 kali 3 ya. Akar 4 itu berapa? 2. Jadi jarak, maka kesimpulannya, jarak garis BD, jarak garis BD dengan AFH adalah 3 ya, 2 akar 3. Nah, seperti itu. Oke, soal berikutnya ini adalah tentang
jarak 2 garis saling bersilangan. Jadi kalau jarak 2 garis saling bersilangan itu yang pertama kita harus cari yang saling sejajar. Kalau yang tadi makan harus cari yang saling tegak lurus. Kalau yang sekarang mah yang sejajar. Terus makanya yang sejajar nih ada soal ya, garis CD dengan AH, CD dengan AH. Nah, CD itu sejajar dengan ABGH ya, ABGH, ABGH sejajar dengan AH. Berarti bidang ABGH adalah bidang yang melalui garis AH ya. BGH ini boleh di garis putus-putus dulu. Sorry. Nah ini ABGH ya. Nah kalau kita lihat ABGH dan sejajar dengan CD. Jadi tugas kalian itu, ibu ulang, ketika ketemu soal AH untuk dengan CD ini saling bersilangan. AH ke CD kan terus ke sini, AH ke atas. Nah, supaya memudahkannya, kalian harus mencari dulu bidang yang dilalui oleh garis AH dan CD, tapi yang sejajar. Nah, AH. Oh, ternyata bidang ABGH terbukti dari dilalui oleh garis AH dan sejajar. Si AB ini kan sejajar dengan CD. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terletak pada garis CD. Cari titik yang terletak pada garis CD. Ya. CD. Nah, CD. CD itu titik D-nya itu terletak di sini ya. Berarti di sini. Nah, setelah mencari CD, berarti kita harus mencari proyeksi dari si titik D terhadap garis AH. Ya. Berarti harus cari yang tegak lurus. Ini tegak lurus ya. Oke. Di sini berarti ini adalah proyeksinya. Ya. Jadi dari titik D dari titik D terhadap AH itu cari proyeksinya. Proyeksinya adalah dari sini. Berarti yang ditanya ini itu adalah D aksen. Ya. D aksen. Dilihat dari gambar D aksen itu adalah setengah dari DE. Dilihat DE itu adalah diagonal sisi. Ya. Setengah. Catatan di sini nih. Catatan. DE itu diagonal sisi. Diagonal sisi itu R akar 2. R-nya berapa tadi? 4 akar 2. Berarti 4 akar 2. Coret-coret sisa 2. Berarti 2 akar 2. Nah, setelah itu
Tadi kalau nggak kelihatan ibu ulang ya, tadi agak kepotong. DE itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu rumusnya R akar 2. R-nya itu adalah rusuknya tadi 4, berarti 4 akar 2. Masukin ke sini, jadi 2 akar 2. Nah, maka jarak garis CD dan AH adalah 2 akar 2. Oke. Jadi segitu aja untuk jarak. Ada 5 jenis jarak. Kalau memang ada yang kurang paham bisa langsung tanyakan atau chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.